Coba agak maju ke sini semua. Ini dari mana semua ini? Panjenengan dari Jakarta. Bertiga. Panjenengan? Oh, dari Surabaya. Sendiri, Bu? Sama bapaknya hari itu. Sama suami maksudnya? Iya. Oh. Diantar berarti? Oh. Kalau panjenengan Mas ya? Oh, yang dari Lampung. Bapaknya? Kelahiran Enggak, dari mana? dari domisili Jakarta. Oh, domisili Jakarta. Berarti berangkat ke sini dari Jakarta. Enggak, sepulang dari orang tua ke Purworejo. Lahirnya Purworejo, saya berdomisili di Pondok Lapa. Kalau Masnya? Oh, yang dari Pemalang kemarin. Bapaknya? Dari Pemalang juga. Ini yang dari Pemalang sendiri-sendiri. Oh. Jenengan lebih dulu kayaknya. Iya. Pemalangnya mana? Randudongkang. Oh, Randudongkang. Bapaknya? Pemalang Kota. Pemalang Kota. Tapi sebelumnya sering nyimak video saya ya. Di Putra Romo Channel apa yang lain? Di Putra Romo Channel. Soalnya banyak channel-channel lain yang ikut menyebarkan video saya. Hanya saja kalau channel-channel lain itu kan tidak berurutan. Jadi kalau disimak itu masih membingungkan. Nah, kalau channel milik saya sendiri kan berurutan. Jadi lebih jelas, lebih gampang menyimaknya. Nah, terus kalau channel saya kan nggak ada iklannya. Karena bukan video buat nyari uang. Jadi nggak ada iklan. Nah, kalau channel-channel lain kan ada iklannya. Karena memang YouTuber kan. Kalau sering menyimak video-video pencerahan saya, khususnya yang video-video baru loh, video-video terbaru itu kan semuanya ketika kadangan itu dalam keadaan manekung atau dalam keadaan gembleng, semuanya itu kalau video-video yang baru, kecuali kalau video-video lama. Video-video lama itu adalah video-video kadangan yang tidak dalam keadaan manekung atau gembleng. Tapi kalau video-video baru itu kadangannya ketika sedang gembleng seperti ini. Dan di setiap video itu saya pasti membicarakan atau mengaitkan tentang manekung, tentang gembleng. Nah, kalau panjenengan sering menyimaknya berarti sedikit banyak panjenengan tahu gembleng itu seperti apa, bagaimana itu panjenengan pasti tahu. Kalau menyimaknya baik-baik. Karena di hampir setiap kadangan saya selalu membicarakan. Beda kalau orang baru, orang yang baru 1 kali 2 kali nyimak video saya langsung nekat datang, itu beda. Manekung atau gembleng
itu penyelesaian, nggih. Penyelesaian. Secara singkat itu dikatakan penyelesaian. Penyelesaian tentang apa? Tentang semua kehidupan panjenengan sebelum manekung. Tentang penyelesaian semuanya kehidupan panjenengan sebelum panjenengan manekung, sebelum panjenengan gembleng. Nah, itu semuanya itu diselesaikan di manekung ini. Maka di dalam manekung atau gembleng itu dibutuhkan kesadaran yang maksimal, kesadaran yang sangat tinggi. Karena dia menyempurnakan semua perbuatan panjenengan seumur hidup loh ya. Mulai dari anak-anak sampai seusia ini. Misalkan ada kesalahan, berapa kesalahan tuh jumlahnya. Dari anak-anak sampai seusia panjenengan ini. Lah semuanya itu akan diselesaikan di manekung ini. Sebab karena itu di dalam manekung atau gembleng dibutuhkan kesadaran tertinggi, kesadaran yang maksimal. Nggak bisa kesadaran cemen, kesadaran tanggung-tanggung itu nggak bisa. Pasti oleng. Manekungnya, gemblengnya itu pasti oleng kalau kesadarannya nggak maksimal. Nah kalau sudah oleng ini pasti nggak akan mampu melanjutkan manekung itu. Jadi manekung itu adalah laku tertinggi di dalam spiritual. Nah kalau zaman dulu yang setara dengan manekung itu adalah bertapa. Nah, itu setara dengan manekung. Semuanya ditinggalkan, masuk ke tengah hutan, tinggal di dalam gua bertahun-tahun. Nah itu setara dengan manekung. Jadi jenengan hati-hati. Ketika diberi motivasi, hati-hati. Simak baik-baik itu motivasinya. Karena apa yang dimotivasikan, lah itu bekal panjenengan semalam suntuk loh ya. Nah kalau ada motivasi-motivasi yang panjenengan nggak ngerti, kurang paham, lah nanti sepanjang malam ini jenengan banyak bingungnya. Harus apa, harus bagaimana, itu banyak bingungnya jenengan. Secara awam, ketika panjenengan manekung, ketika panjenengan gembleng, itu panjenengan sedang belajar ingat. Satu. Kedua, belajar sadar. Dan yang ketiga, belajar teliti atau belajar jeli. Nah, berbekal tiga hal ini, panjenengan bisa mencapai kesadaran maksimal. Artinya kalau panjenengan kurang ingat, ada kalanya lupa, ada kalanya ingat, nggak bisa mencapai kesadaran tinggi itu nggak bisa. Nah terus kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak, juga nggak bisa mencapai kesadaran tertinggi itu nggak bisa. Atau panjenengan kurang jeli, kurang teliti, kurang hati-hati, itu juga nggak bisa mencapai kesadaran tertinggi. Itu secara awam ya, secara awam panjenengan sedang berlatih untuk selalu ingat. Ingat apa? Ya ingat diri. Sedang berlatih untuk selalu sadar. Sadar apa? Sadar diri. Kan apa yang sedang kita lakukan ini ngaji diri kan? Artinya semuanya itu terkait dengan diri. Dengan diri kita sendiri, bukan tentang yang lain loh ya. Belajar untuk selalu jeli, selalu teliti, selalu hati-hati. Tentang apa? Tentang diri kita sendiri, bukan tentang yang lain. Lah dengan tiga hal itu, panjenengan nanti mudah mencapai kesadaran tertinggi, itu mudah.
mendapatkan kesadaran yang maksimal itu mudah. Cepat sekali. Nah, kalau panjenengan sudah mendapatkan kesadaran yang maksimal atau kesadaran tinggi, lah nanti setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, panjenengan itu gampang. Mengheningkan cipta itu gampang sekali, gitu loh. Nggak mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Kalau kesadarannya maksimal. Tapi kalau kesadarannya nggak maksimal, mengheningkan cipta itu sulit sekali. Sulit sekali. Baru 1 menit duduk aja otaknya itu, pikirannya udah nyampe ke luar negeri itu. Padahal baru 1 menit duduk itu. 1 menit duduk di atas itu, tapi pikirannya udah ke luar negeri, udah ke Jakarta, udah kemana-mana itu. Artinya mengheningkan cipta, kalau kesadarannya tidak maksimal, sulit. Ketika panjenengan bersama di pikirannya ke sana, ingat itu, ingat ini, dan itu menandakan kalau kesadaran panjenengan belum maksimal. Makanya panjenengan tidak bisa mengheningkan cipta, mengheningkan ciptanya otak itu nggak bisa, mengheningkan ciptanya hati itu nggak bisa, mengheningkan ciptanya kelamin itu nggak bisa. Karena apa? Karena kesadarannya tidak maksimal. Untuk mendapatkan kesadaran maksimal, panjenengan harus selalu ingat diri. Panjenengan harus selalu sadar diri. Panjenengan harus selalu teliti, selalu jeli, selalu hati-hati dengan tingkah laku panjenengan sendiri, dengan perbuatan-perbuatan panjenengan sendiri. Itulah pelatihan-pelatihan panjenengan. Sedangkan pelajaran-pelajaran sebagai bahan pelatihan agar supaya panjenengan selalu ingat diri, selalu sadar diri, selalu hati-hati dengan diri panjenengan sendiri. Bahan pelajarannya pertama dimulai dari sore hari ketika panjenengan diberi motivasi. Ini pelajaran pertama ya. Bahannya untuk melatih diri panjenengan agar selalu ingat, selalu sadar, selalu teliti atau hati-hati. Pertama, ketika panjenengan diberi motivasi sore hari. Itu pertama. Tentang pengertian, tentang ilmu-ilmu pengertian, tentang ilmu-ilmu pemahaman, tentang ilmu-ilmu pengetahuan terkait apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, termasuk manekung atau gembleng. Itu pertama. Bahan praktek kedua adalah tentang patrap samadhi. Sedangkan bahan praktek ketiganya yaitu tentang diam. Di saat panjenengan bersamadhi setelah melakukan patrap. Yang keempat yaitu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Sedangkan bahan yang kelima adalah panjenengan harus mau apa? Mau membaca tulisan-tulisan yang saya pajang di sini. Ketika panjenengan beristirahat. Jadi
Kalau panjenengan beristirahat kan tidak diberi motivasi kan, beristirahat sambil berdiri di sana. Dikasih motivasi seperti itu enggak? Dikasih motivasi seperti itu? Enggak kan? Kalau istirahat duduk di bangku sana, dikasih motivasi seperti itu enggak? Enggak kan? Nah, kalau enggak diberi motivasi seperti itu, jangan lakukan. Nah, jangan lakukan. Panjenengan diberi motivasi, kalau istirahat, beristirahatlah di tempat kadangan. Apa tujuannya? Agar supaya kalau mata panjenengan melirik ke sana, panjenengan melihat tulisan saya di sana. Mata panjenengan melirik ke sana, panjenengan melihat tulisan saya di sana. Panjenengan melihat ke depan, panjenengan melihat tulisan-tulisan saya di sana. Maksudnya seperti itu. Lalu apa fungsinya tulisan saya ini? Tulisan-tulisan yang saya pajang di sini, itulah yang mengantarkan saya ke titik keberhasilan. Nah, jadi apa yang saya tulis di sini, itulah yang mengantarkan saya berhasil mencapai tujuan saya. Makanya saya ingin panjenengan juga menggunakan ini. Agar panjenengan juga mengalami sama. Berhasil mencapai tujuan seperti saya. Misalkan duduk capek, ya sambil berdiri kan. Menghadap satu tulisan, dibaca. Dipikir, setelah dibaca dipikir. Tidak apa-apa, panjenengan mikir tidak apa-apa. Kan yang tidak boleh itu berpikir selain tentang wahyu pancagaib kan. Lah apa yang saya tulis ini kan semuanya tentang wahyu pancagaib. Artinya panjenengan boleh mikirin tentang tulisan-tulisan ini boleh. Sambil berdiri. Menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Maksudnya apa ya? Gitu. Maksudnya itu gitu. Nah, keliling lagi ke sana. Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi apa maksudnya ya? Maksudnya gitu. Nah, kalau berdiri di sana, apa yang panjenengan lihat? Yang ada ujung-ujungnya panjenengan ngelamun. Anakku, suamiku, udah. Tuh. Kalau panjenengan sering nonton YouTube saya, sering nyimak YouTube saya, pasti jenengan paham. Kok selama saya nyimak kok nggak ada ya peserta yang manekung disuruh istirahat di toilet, itu pasti tahu jenengan. Pasti tahu. Gitu. Karena hampir setiap kadangan saya membahasnya walaupun hanya sedikit-sedikit. Itu pasti tahu. Nah, ini rumitnya manekung itu di situ, makanya saya berulang-ulang kali kan ngasih kata ini sulit, ini rumit. Jadi jangan gampang percaya, jangan gampang yakin, jangan gampang tertarik, simak dulu baik-baik. Karena saya sering bersang gitu kan seringan. Nah, itu. Karena manekung atau gembleng adalah penyelesaian laku spiritual. Panjenengan belajar spiritual apapun itu penyelesaiannya di manekung. Penyelesaiannya itu di gembleng, penyelesaiannya itu di bertapa kalau zaman dulu. Namun pelajaran di sana-sana itu belum tentu menyediakan waktu untuk manekung. Artinya panjenengan belajar di sana nggak selesai, belajar ke sana nggak selesai, belajar ke situ nggak selesai, karena nggak ada penyelesaiannya. Tuh. Jadi belajar apapun panjenengan nggak pernah selesai. Karena tidak disediakan waktu untuk manekung atau gembleng sebagai penyelesaian dari apa yang panjenengan pelajari. Kalau seluruh masa lalu panjenengan sudah selesai, ya, kalau seluruh masa lalu panjenengan bisa selesai, berarti panjenengan kembali fitrah, kembali suci, seperti baru lahir itu. Kalau seluruh masa lalu panjenengan bisa selesai, maka panjenengan akan kembali fitrah, kembali suci. Seperti ketika pertama kali panjenengan lahir ke dunia ini.
Jadi dengan baik-baik, hati-hati. Kerumitan yang ada di dalam manekung atau gembleng itu belum seberapa. Kenapa saya katakan belum seberapa? Karena ada yang menemani panjenengan. Saya sendiri, ada Mas Ahmad, ada Mas Eko. Jadi ketika panjenengan tidak tepat sasaran, diingatkan panjenengan. Anu istirahatnya di sini, ya kan, diingatkan. Patrapnya enggak seperti itu, salah. Patrap yang tepat seperti ini patrapnya. Ada yang ngingatin. Itu ketika manekung, ketika gembleng. Nah, kalau sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, panjenengan kan pulang ke rumah. Siapa yang mengingatkan? Enggak ada. Enggak ada yang mengingatkan. Kalau panjenengan salah, panjenengan harus bisa sadar sendiri. Karena enggak ada yang mengingatkan. Ya. Kalau panjenengan sampai lupa, panjenengan harus bisa ingat sendiri. Karena nggak ada yang mengingatkan. Nah. Untuk itu dibutuhkan kesadaran maksimal. Nah, untuk hal itu dibutuhkan kesadaran maksimal agar panjenengan bisa mandiri. Jadi kalau lupa, nggak menunggu ada yang mengingatkan baru bisa ingat. Kalau nggak ada yang mengingatkan, nggak bisa ingat-ingat. Nggak seperti ini, namanya nggak dewasa, belum dewasa. Kalau nggak sadar, nunggu ada yang nyadarin. Nah, itu namanya nggak dewasa, masih anak-anak itu. Jadi ketika lupa supaya bisa ingat sendiri tanpa ada yang mengingatkan, ketika tidak sadar bisa sadar sendiri tanpa menunggu ada yang menyadarkan, maka kesadarannya harus maksimal. Nah, ini rumit nanti setelah panjenengan selesai manekung, setelah panjenengan selesai gembleng, lebih rumit lagi. Karena nggak ada yang menemani, nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang menyadarkan. Apapun itu panjenengan harus bisa sendiri. Nah, kalau kesadarannya nggak maksimal gimana? Wah, gawat. Maka manekung atau gembleng seumur hidup hanya dapat dilakukan sekali, nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Jadi kalau kedewasaan spiritual panjenengan belum mumpuni, wah gawat. Gawat di situ. Maka hasil manekung panjenengan akan menjadi sia-sia. Panjenengannya mendapatkan sia-sia, saya juga mendapatkan sia-sia. Jadi dua-duanya kita sama-sama mengalami kesia-siaan belaka. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau umur kita saat ini 30 tahun. 30 tahun dikurangi 7 tahun lah. Karena kita mulai bisa disentuh salah itu ketika kita berusia 7 tahun. Jadi ketika kita berusia 7 tahun itu kita sudah bisa disenggol dengan masalah itu ya. Sebelum 7 tahun itu masalah apapun tidak bisa nyenggol itu. Karma, dosa, salah itu tidak bisa nyenggol. Ya. Setelah kita usia 7 tahun, nah itu karma, dosa, salah baru bisa nyentuh kita. Nah kalau saat ini usia kita 30 tahun, berarti ada kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan selama 23 tahun kan. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama 23 tahun. Kalau usia kita 30. Karma-karma dan lain sebagainya itu. Nah itu akan diselesaikan di dalam manekung atau gembleng. Karena manekung atau gembleng ini adalah penyelesaiannya. Entah panjenengan sebelumnya berspiritual atau tidak berspiritual, gitu ya.
Hanya saja bedanya, kalau sebelumnya panjenengan berspiritual, panjenengan mempunyai dasar-dasar pengertian. Tapi kalau sebelumnya panjenengan tidak berspiritual, panjenengan tidak mempunyai dasar-dasar pengertian kan. Bedanya hanya di situ saja. Nah, tapi sama-sama bermasalah kan. Ya. Yang berspiritual ya bermasalah, yang tidak berspiritual ya bermasalah. Nah, masalah selama 23 tahun ini akan diselesaikan di Manekung atau Gembleng. Selesai Manekung, selesai Gembleng, berarti masalah selama 23 tahun ini kan selesai. Ya. Masalah selama 23 tahun bersarang di otak kita, itu kan selesai. Bersarang di hati atau batin kita, itu kan selesai. Yang bersarang di kelamin atau syahwat kita, itu kan selesai. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita fitrah, suci. Seperti ketika kita baru lahir tadi. Nah, terus selanjutnya, apakah kita tidak akan terkena dosa lagi? Nah, kalau panjenengan tidak melakukan, ya tentunya tidak akan terkena dosa kan? Apakah kita tidak akan salah lagi? Nah, kalau kan panjenengan tidak melakukan kesalahan-kesalahan, ya mestinya tidak akan salah lagi kan? Lalu sudah bersih. Agar supaya tidak salah lagi, tidak dosa lagi, tidak dibelenggu karma lagi, maka otak atau pikiran kita yang sudah bersih tadi, karena selesai kan masalahnya, hati atau batin kita yang sudah bersih tadi, kelamin atau syahwat kita yang sudah bersih tadi, nah ini kan harus dijaga. Ya gitu nggak kira-kira? Harus dijaga agar supaya tidak tersentuh salah lagi, agar supaya tidak tersentuh dosa lagi, tidak tersentuh karma lagi, berarti kan harus dijaga. Lah, menjaganya ini loh, tidak mudah. Kalau kesadaran panjenengan tidak maksimal, gitu loh maksud saya. Kalau kesadaran panjenengan tidak maksimal, maka sembari menyelesaikan seluruh masa lalu kita, maka tingkatkan selalu kesadaran. Nah, caranya meningkatkan kesadaran, praktekkan apa yang dimotivasikan selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng. Tentang ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, plus tentang gembleng atau manekung. Tentang patrap samadhi, langkah-langkahnya bagaimana. Lah ini jenengan harus hati-hati, harus dengan sadar, harus dengan sikon, situasi atau kondisi diri yang selalu ingat, tidak lupa. Ketika diam, di saat panjenengan bersamadhi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadhi panjenengan menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, itu upaya-upaya untuk memaksimalkan, untuk menaikkan frekuensi kesadaran agar bisa maksimal atau tinggi. Nah, dengan kesadaran yang maksimal ini, nah nanti panjenengan menjaga kebersihan 3 singgasana ini terlalu gampang. Tidak mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Ketika beribadah, kalau istilah orang awamnya itu ibadah ya. Ketika beribadah untuk mengheningkan cipta itu gampang banget, gitu. Gampang sekali. Kalau panjenengan sampai kesulitan mengheningkan cipta, berarti panjenengan ternoda lagi.
otak atau pikiran panjenengan ternoda lagi. Hati atau batin panjenengan ternoda lagi. Kelamin atau syahwat panjenengan ternoda lagi, terkotori lagi. Makanya mengalami kesulitan mengheningkan cipta, susah. Menonaktifkan otak atau pikiran itu susah sekali. Menonaktifkan hati atau batin itu susah sekali. Menonaktifkan kelamin atau syahwat itu susah sekali. Maksudnya nggak mikir apa-apa itu susah sekali. Kalau ada noda di otak kita, nggak membatin sesuatu itu susah sekali. Kalau ada noda di hati kita, tidak berkeinginan apapun itu susah sekali. Kalau ada noda di kelamin kita. Nah, kalau sampai mengalami kesulitan ketika mengheningkan cipta, berarti selesai manekung atau selesai gembleng, panjenengan tidak menjaganya dengan baik, sehingganya panjenengan ternoda lagi. Setelah mencapai fitrahnya diri, setelah mencapai sucinya diri, harusnya mengheningkan cipta itu gampang, karena dalam keadaan fitrah kan, dalam keadaan suci kan. Jadi gampang sekali mengheningkan cipta itu. Tahu mengheningkan cipta? Kalau di sekolahan dulu kan begitu ya. Sebelum pelajaran dimulai, guru pasti akan membimbing ketika kita masih sekolah dulu, mengheningkan cipta dimulai. Nah, mengheningkan cipta itu istilah di sekolahan. Kalau istilah dari sayanya, nonaktifkan otak atau pikiran, maksudnya nggak digunakan untuk berpikir itu ini gitu loh. Nonaktifkan hati atau batin, nonaktifkan kelamin atau syahwat, itu maksud daripada mengheningkan cipta. Kenapa? Agar supaya samadinya bisa, diamnya itu bisa. Ada 4 keadaan di dalam kehidupan sehari-harinya manusia di dunia ini. Nah, 4 keadaan ini adalah keadaannya 4 anasir kita atau sedulur papat kita. Secara spiritual, keadaan 4 anasir kita ini disebut sebagai titik kundalini. Seperti yang saya tulis di sana, tahu kan? Nah, kalau panjenengan sering mondar-mandir di sini pasti tahu itu. Nah, kecuali kalau panjenengan enggak mondar-mandir di sini, mondar-mandirnya di luar, enggak akan tahu itu. 4 keadaan sedulur papat kita adalah secara spiritual disebut-sebut sebagai titik kundalini nang, titik kundalini neng, titik kundalini ning, titik kundalini nung. Nah, 4 keadaan sedulur papat kita ini sesungguhnya kita alami di setiap harinya. Ya, kita alami di setiap harinya. Yang mampu mengerti, yang mampu memahami, dan yang mampu mengetahui tentang 4 keadaan sedulur papat kita ini adalah kesadaran kita yang maksimal. Kesadaran kita yang maksimal. Kalau kesadaran kita tidak maksimal, kita tidak akan bisa mengerti, memahami, mengetahui 4 keadaan sedulur papat kita ini. Nah, ini penting. Karena apa? Karena jika tidak, di dalam kunci, di dalam kumpul nunggal suci, atau di dalam manunggal jati, atau di dalam manunggaling kawula Gusti, itu tidak akan bisa masuk ke dalam Baitul Makmur melalui titik hotspot cakra otak. Tidak bisa masuk. Tidak akan bisa masuk
ke dalam Baitul Muharram melalui titik hotspot cakra jantung. Tidak akan bisa masuk ke dalam Baitul Muqaddas melalui titik hotspot cakra kelamin. Kalau sikonnya tidak nang, tidak neng, tidak ning, dan tidak nung. Gitu loh. Jadi di dalam kemanunggalan agar supaya bisa bersinggasana di dalam Baitul Makmur harus nang, sikonnya itu harus nang, harus neng, harus ning, harus nung. Kalau tidak nang, tidak neng, tidak ning, tidak nung, tidak bisa menembus pintu gerbang cakra otak, itu tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa menembus pintu gerbang cakra otak, ya tidak bisa masuk ke dalam Baitul Makmur untuk bersinggasana, untuk bertahta. Nah, kalau tidak bisa masuk ke dalam Baitul Makmur untuk bersinggasana atau untuk bertahta, ya tidak bisa menciptakan apa-apa. Kere ya tetap kere terus. Gitu loh. Bermasalah ya bermasalah terus, lah tidak bisa menciptakan apa-apa. Nah, salah satu contohnya seperti itu. 4 keadaan sedulur papat kalimo pancer ini, lah ini sedang panjenengan latih selama manekung, selama gembleng, sedang panjenengan latih. Ketika panjenengan bersamadi setelah melakukan patrap, nah itu kan panjenengan diberi motivasi untuk diam kan, menghadapi proses apapun. Nah itu pelatihan untuk menguasai 4 keadaan sedulur papat kita. Kalau panjenengan bisa diam, maka panjenengan selalu bisa tenang. Nah, kalau panjenengan bisa diam ketika bersamadi setelah patrap, maka jiwa raga panjenengan keadaannya selalu bisa tenang. Jadi apapun panjenengan akan melakukannya dengan tenang. Bukan dengan ego, bukan dengan pamrih, bukan dengan arogan. Nah, kalau panjenengan melakukan apapun dengan tenang, pasti indah, enggak mencapekkan. Gitu loh. Enggak mencapekkan. Pasti indah kalau panjenengan melakukannya dengan tenang. Kalau panjenengan bisa diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, artinya proses apapun yang terjadi, panjenengan bisa menyikapinya dengan diam. Nah, panjenengan akan mengerti, akan memahami, dan akan mengetahui apa itu sebenar-benarnya diam. Apa itu neng? Apa itu titik kundalini neng? Neng itu meneng, meneng itu ya diam. Artinya panjenengan akan mengerti, memahami, dan mengetahui sejatinya diam. Nah, kalau panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui sejatinya diam, lah nanti panjenengan akan suka berada di diam itu. Artinya tidak menyukai banyak melihat, tidak menyukai banyak bicara, tidak menyukai banyak mendengar, tidak menyukai banyak berpikir. Nah, diam karena suka diam. Semakin panjenengan diam, semakin sedikit jumlah yang panjenengan hakimi. Semakin sedikit jumlah yang panjenengan salahkan. Semakin sedikit jumlah yang panjenengan nilai. Semakin sedikit jumlah yang panjenengan adili. Yang panjenengan cari-cari kesalahannya. Yang panjenengan cari-cari kelemahannya, kekurangannya. Itu jumlahnya semakin sedikit kalau panjenengan semakin diam. Kalau panjenengan bisa diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, artinya proses apapun yang terjadi, panjenengan bisa menyikapinya dengan diam.
Dalam keadaan apapun panjenengan bisa hening. Titik Kundalini ning. Ning berarti hening. Artinya dalam keadaan apapun, dalam perbuatan apapun panjenengan bisa hening, bisa sunyi. Ketika panjenengan bisa hening, sikon panjenengan bisa hening, panjenengan tidak akan suka menciptakan masalah, menciptakan keributan, menciptakan kebisingan, itu panjenengan tidak akan suka. Karena panjenengan tidak menyukai kan. Dikarenakan panjenengan tidak menyukai kebisingan, kerusuhan, masalah, sehingganya panjenengan tidak menciptakan semua itu. Kalau panjenengan bisa diam, ketika bersamadi setelah melakukan patrap, dalam artian proses apapun yang terjadi, ketika panjenengan bersamadi, panjenengan bisa menyikapinya dengan diam. Maka sikon panjenengan bisa nunggal. Titik Kundalini nung. Nung itu berarti nunggal. Nunggal itu menyatu atau bersatu. Dalam kondisi apapun panjenengan bisa nunggal, bisa bersatu, bisa menyatu dengan apa? Dengan hidup panjenengan. Karena sikonnya bisa menyatu, bisa nunggal, bisa bersatu dengan hidup panjenengan, sehingganya ketika panjenengan duduk mengheningkan cipta langsung jadi, gitu loh. Langsung jadi. Nggak ada bentuk usaha apapun. Begitu duduk mau melakukan patrap samadhi, ya otaknya ini pikirannya nggak kemana-mana, langsung madep. Karena apa? Karena ciptanya benar-benar sudah hening. Selesai melakukan patrap, langsung bisa melakukan perjalanan menuju singgasana Baitul Makmur melalui titik hotspot cakra otak. Bisa langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju Baitul Muharram melalui titik hotspot cakra jantung. Lalu bisa lagi melanjutkan perjalanannya menuju ke singgasana Baitul Muqaddas melalui titik hotspot cakra kelamin. Sehingganya setiap pergerakan tubuh panjenengan itu selalu mijil. Setiap pergerakan tubuh panjenengan itu selalu membuktikan kegaiban yang disebut Tuhan maksudnya. Nah, kalau setiap tingkah laku yang panjenengan lakukan itu selalu bertuhan, ya nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil di situ. Paham nggih? Kenapa panjenengan diberi motivasi? Setiap kali selesai melakukan patrap samadhi, ambil alas bekas tempat duduknya, kembalikan ke tempatnya. Kenapa panjenengan diberi motivasi seperti itu? Nah, kenapa panjenengan diberi motivasi seperti itu? Ada banyak ilmu di situ, jadi jangan remehkan, gitu loh. Jangan remehkan. Ada banyak ilmu panjenengan. Jangan remehkan. Ya itu kan salah satu bentuk pelatihan untuk selalu ingat diri, selalu sadar diri, selalu hati-hati, selalu ceria. Itu kan salah satunya di situ. Kenapa panjenengan diberi motivasi?
Ketika memasuki area kadangan, lepas sandal dengan kesadaran, karena sandal panjenengan sudah membantu melindungi kedua telapak kaki panjenengan. Kenapa diberi motivasi seperti itu? Itu pentingnya panjenengan menyimak motivasi-motivasi. Nah, kalau sehari-hari kehidupan panjenengan seperti itu, bukan cuma tetangga, bukan cuma keluarga, tapi alam semesta akan memandang panjenengan. Alam semesta akan memandang panjenengan. Itulah makhluk yang layak menghuni alam semesta. Kedua, kenapa panjenengan diberi motivasi? Ketika hendak makan, sempurnakan terlebih dahulu makanannya. Ketika hendak minum, sempurnakan terlebih dahulu minumannya. Ketika hendak merokok, bagi yang merokok, sempurnakan terlebih dahulu rokoknya. Kenapa panjenengan diberi motivasi seperti itu? Itu bukan sekedar spiritual. Itu bukan sekedar spiritual. Nah, ini kalau panjenengan tidak hati-hati, banyak lupanya. Lah panjenengan belum terbiasa. Kira-kira gitu enggak? Kalau panjenengan enggak sadar, pasti banyak lupanya. Panjenengan belum biasa di situ. Enggak jeli, enggak hati-hati, pasti banyak lupanya. Nah, kalau banyak enggak ingatnya, banyak enggak sadarnya, banyak enggak hati-hatinya, kira-kira bisa selesai enggak penyelesaiannya? Sakitnya menikmatin dalam anakku sia-sia sayang lah. Satu, penyelesaian manekung atau gembleng yang sesungguhnya adalah penyelesaian dari seluruh masa lalu menjadi terhambat. Satu. Yang kedua, kesadaran panjenengan ndak maksimal gitu loh. Nah, kalau kesadarannya ndak maksimal, ya banyak sulitnya. Karena ini puncaknya spiritual. Spiritual aja udah sulit, apalagi puncaknya kan. Nah, apalagi puncaknya. Dan yang paling penting, ini yang paling penting. Sebelum manekung, sebelum gembleng, kita belum melakukan ini kan. Artinya, sebelum manekung, sebelum gembleng, ada banyak makanan-makanan dan minuman-minuman yang tidak sempurna itu bersarang di dalam diri kita. Nah, ini yang menyebabkan raga kita tidak pernah sehat. Nah, ini tidak biasa melakukan ini. Ya. Ini tidak biasa melakukan. Dan ini terjadi seumur hidup kita loh. Ya. Ini terjadi seumur hidup kita. Jadi ada banyak sari-sari makanan, sari-sari minuman, salah satunya ya. Saya ngambil 2 contoh itu aja. Padahal yang masuk ke raga kita itu terlalu banyak, termasuk obat-obatan, jamu, macam-macam lah, buah-buahan dan lain sebagainya. Saya ngambil makanan dan minuman aja. Ada banyak sari-sari makanan, sari-sari minuman yang menempel di otak atau pikiran kita, di hati atau batin kita, di kelamin atau syahwat kita, di jantung kita, di daging kita, di darah kita, di kulit kita. Itu semuanya tertempel itu ya, tertempel. Itulah yang menjadikan raga kita nyaris tidak pernah sehat.
setelah mengkaji diri, khususnya di dalam manekung, kita melakukan ini kan. Kita melakukan penyempurnaan atas makanan dan minuman ini. Tidak seperti dulu lagi, asal lep kan gitu. Nah, kita melakukannya sekarang. Satu piring makanan yang kita makan saat ini, yang sebelum kita makan, kita sempurnakan terlebih dulu. Ini akan melawan berpuluh-puluh piring makanan yang pernah kita makan, yang tidak sempurna dan bersarang di dalam diri kita. Satu piring makanan melawan puluhan piring makanan, bahkan ratusan piring makanan ya. Seperti apa kejadiannya panjenengan? Nah, seperti apa itu kejadiannya? Satu piring loh ini. Kalau satu piring melawan 10 piring, oke lah ya. Kayak di sinetron ya. Lah ini satu piring melawan ratusan piring. Kacau tubuh panjenengan. Panas. Gatal. Pating celekit. Kram, kaku, semrawut. Tangannya pegel. Karena efek dari efek dari jadi satu piring makanan ini tadi menyempurnakan ratusan piring kan. Nah, efek dari itu tangannya pegel ini. Ini sudah menghambat. Proses itu sudah terhambat. Jangan kasih minyak angin ini. Nah, nggak akan selesai, nggak akan pernah selesai di situ. Apalagi yang masih udah 50-an tahun lebih kayak saya. Ini enggak peduli. Enggak peduli 50 tahun, prosesnya sama, tetap sama. Tetap sama prosesnya. Nah, maka proses penyelesaian ini akan terhambat panjenengan. Nah, sebab karena itu apapun prosesnya, ketika panjenengan diam di dalam samadhi setelah melakukan patrap, apapun prosesnya sikapilah dengan diam. Maksudnya apa? Salah satunya agar penyelesaian diri panjenengan ini tidak terhambat, tidak terganggu. Di luar patrap samadhi, bentuk motivasinya, nikmati rasanya kelakuan, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kenapa? Agar proses penyelesaian ini tidak terhambat, tidak terganggu, tidak ternodai dengan bentuk usaha apapun. Panjenengan baru mendapatkannya di sini. Karena ini adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun yang sedang kita realitakan. Kembali kepada asal usul sangkan parang dumadi yang sedang kita realitakan. Firman-firman Tuhan yang sedang kita realitakan. Ini hati-hati banget. Agar supaya kita kembali fitrah, kembali suci, seperti pertama kali kita diciptakan. Sebab hanya dengan begitu yang disebut Tuhan ini mau berkomunikasi dengan kita. Kalau kita belum dalam keadaan fitrah, ndak suci, nggak mau, bagaimana? Mau berkomunikasi, nggak level kan ya? Nggak level. Ini ciptaanku apa bukan? Aku dulu menciptakannya dengan keadaan suci loh. Kok ini banyak sekali. Nah, gitu.
Kira-kira gitu nggak? Dulu saya nyetak anak ganteng, kenapa sekarang jadi pesek? Ini anak saya bukan ya? Kan gitu ya. Kecil lagi ya. Kalau patah lembut. Bukan ini. Itu. Oke. Nah, itu penggambarannya seperti itu penggambarannya. Nanti kan. Jadi kalau ketika bersamadi panjenengan bisa mau diam loh, bukan. Aslinya kita itu bisa diam itu bisa. Hanya kan sering tidak maunya kita kan. Tidak mau, sering tidak mau diam itu sering tidak mau. Maunya tuh ikut campur terus urusan Tuhan. Bahkan kekuasaan Tuhan itu kita ambil, kita rebut itu. Maunya kita kan gitu. Disuruh diam itu tidak mau. Aslinya kita itu bisa diam itu. Hanya saja kita tidak mau diam. Artinya ketika panjenengan bersama mau diam, bersedia diam, keren sekali itu. Tidak ada satupun yang Tuhan lakukan yang terganggu. Kalau kitanya mau diam. Nah kalau Tuhan, apapun Tuhan itu sendiri yang melakukan, ya nggak ada yang mustahil itu nggak ada. Mustahil itu kalau kita yang melakukan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengenal Tuhan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat Tuhan, yang bisa menemui Tuhan, itu nggak ada. Nabi sekalipun nggak bisa. Yang bisa itu Tuhan yang menemui makhluk, kan gitu. Ini logikanya kan gitu. Tuhan itu sendiri yang bisa. Kalau makhluknya yang nggak bisa. Nah, karena apa? Karena titelnya Tuhan itu maha. Kalau Tuhan ini suci, maka dia menyandang titel maha suci. Nah, suci baru nggak nyandang titel aja, udah sulit. Karena suci itu nggak bisa dicampuri, nggak bisa. Apalagi ada gelarnya maha, wah lebih mustahil lagi. Yang bisa itu adalah yang dimaksud Tuhan yang melakukan. Nah kalau kitanya tidak mau diam, bagaimana Tuhan melakukan? Nah, kalau kitanya tidak mau diam, bagaimana Tuhan mau melakukan? Itu salah satunya kenapa panjenengan diberi motivasi untuk diam ketika bersamadi. Maksudnya agar supaya yang dimaksud Tuhan itu punya waktu untuk menyapa kita, untuk mendekati kita itu dia ada waktu, ada kesempatan. Nah selama ini kan kita nggak pernah ngasih kesempatan, nggak pernah ngasih waktu sama Tuhan, kita sibuk sendiri. Aku rindu pada Tuhan, aku mau berdoa menghadap Tuhan. Niat yang keluar seperti itu kan. Aku mau hari ini aku rindu sama Tuhan. Maka hari ini pula aku akan menghadap Tuhan. Dengan penuh persiapan duduk kan. Tujuannya menghadap Tuhan karena rindu sama Tuhan. Setelah duduk sibuk baca ribuan. Iya, ya Tuhan itu nggak punya waktu. Iya, nggak punya waktu Tuhannya itu. Ini gimana sih? Katanya rindu sama saya datangi kok waktunya padat banget, jadwalnya padat banget. Mundur lagi Tuhannya. Nah. Maka saya berpesan untuk siapapun, terutama panjenengan yang sedang dalam keadaan manekung atau gembleng. Umumnya ya untuk para kadang kita yang mungkin masih dalam persiapan di rumahnya masing-masing. Hati-hati dengan manekung. Hati-hati dengan manekung.
Dan pasti paham lah. Kalau sebelum datang ke pesanggrahan ini, sering nyimak video-video pencerahan dari saya, video-video terbaru itu, dengan baik, pasti paham. Karena di hampir setiap kadangan kan saya berbicara tentang manekung ini, di sela-selanya itu. Sehingganya begitu datang ke pesanggrahan, sampai di pesanggrahan, mengikuti manekung atau gembleng, dia tinggal mempraktekkan aja. Karena sebelumnya udah paham. Pak Web pernah ngomel-ngomel tentang toilet, maka saya harus menjaga kebersihan toilet. Salah satunya itu kan, panjenengan pernah dengar nggak saya ngomel-ngomel tentang toilet itu? Iya kan? Nah iya. Itu karena apa? Karena toiletnya kotor, bukan tidak sadar. Maksudnya manusianya. Ya kan? Kalau sudah pernah nyimak YouTube-nya, begitu datang kan, saya berhati-hati nih dengan toiletnya Pak Web ini. Karena Pak Web nggak punya cleaning service. Gitu. Saya harus hati-hati ini. Karena pernah ngeliat videonya kan. Ya salah satunya itu kan. Salah satunya itu loh. Hati-hati itu loh. Jadi di dalam kesadaran itu luar biasa. Luar biasa. Makanya kesadaran secara spiritual disebut sebagai kesempurnaan hidup dan mati. Nah, kesempurnaan hidup dan mati ini sesungguhnya adalah kesadaran yang selama ini dibengkalaikan oleh manusia. Itulah. Kesadaran inilah. Nah, kalau sudah mendapatkan kesadaran, nah tinggal kesadarannya maksimal apa belum? Tinggi apa belum? Kalau belum maksimal ya masih banyak kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan. Dingin. Aduh, dingin. Wah, nah. Seperti itu. Nah, kalau kesadarannya sudah maksimal, lah ini yang saya maksud berarti sudah tobat. Jadi, kesadaran yang maksimal itu juga bisa dimaknai sebagai taubatan nasuha. Benar-benar tobat, tidak mau mengulang-ulang lagi. Nah, tentang ini sedang panjenengan latih. Lah di sini panjenengan harus ahli. Selesai pulang meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan membawa keahlian dalam berkesadaran. Jika ndak, rawan karena nggak ada teman jenengan, nggak ada yang mengingatkan. Jadi kalau panjenengan belum ahli tentang kesadaran ini, rawan panjenengan. Membersihkannya gampang. Membersihkan kotoran otak atau pikiran gampang. Membersihkan kotoran hati atau batin gampang. Membersihkan kotoran kelamin atau syahwat itu mudah. Asalkan panjenengan berani memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Gampang kan? Apalagi memohon pengampunannya berulang-ulang kali, tidak ada hentinya. Artinya pasti bersih kan? Kotoran model apapun pasti bersih karena Tuhan mengampuni. Yang tidak gampang, yang tidak mudah menjaganya setelah bersih ini agar tidak terkotori lagi. Nah ini enggak gampang, dibutuhkan kesadaran maksimal di situ. Gitu. Dibutuhkan kesadaran maksimal. Nah pelatihannya ada selama panjenengan manekung atau gembleng ini. Nah kalau kesadaran panjenengan sudah maksimal, bisa maksimal, selesai manekung, selesai gembleng, laku di rumah bisa mandiri, bisa dewasa. Belum sampai melakukan patrap.
panjenengan baru mulai duduk gini loh, panjenengan sudah masuk ke dalam dimensi mengheningkan cipta. Apalagi sampai melangkah ke patrap dan samadhi kan, baru persiapan saja loh panjenengan sudah bisa mengheningkan cipta. Pikiran panjenengan sudah nggak kemana-mana gitu loh. Hati panjenengan sudah nggak sibuk lagi, itu baru persiapan duduk, hendak melakukan patrap. Kalau panjenengan sudah ahli, panjenengan sudah menguasai kesadaran yang maksimal, atau kesadaran yang tinggi, atau kesadaran murni. Itu langkah awalnya kan adanya di situ. Langkah awalnya. Kalau panjenengan kesulitan mengheningkan cipta, kacau patrap samadhinya panjenengan itu kacau. Gusti inggang moho suci. Mau hujan ini. Aduh. Oh, motor belum. Oh, motor mati. Sibuk. Apalagi samadhi. Udah sibuk dulunya dengan itu. Boro-boro bisa samadhi, wong patrapnya aja kacau. Itu karena apa? Karena panjenengan susah atau sulit mengheningkan cipta. Ini nanti itu bisa dijadikan barometer itu. Itu bisa dijadikan barometer. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi, mengalami kesulitan mengheningkan cipta, berarti ada noda. Entah itu di otak atau pikiran panjenengan, atau di hati atau batin panjenengan, atau di kelamin syahwat panjenengan. Pasti ada noda yang masuk. Jika sampai mengalami kesulitan ketika mengheningkan cipta, maka lakukanlah patrap samadhi mijil sampurno dari awal sampai akhir, agar supaya noda itu terbersihkan lagi, tersempurnakan lagi. Nah setelah itu hati-hati lagi, tingkatkan lagi kehati-hatiannya. Jangan gunakan hati-hati yang kemarin itu, jangan digunakan lagi. Ganti kehati-hatian yang lebih tinggi lagi. Caranya gitu. Nah kalau kebersihan 3 titik ini terjaga, dimanapun panjenengan bisa langsung mengheningkan cipta. Bisa langsung mengheningkan cipta. Kalau sampai mengalami kesulitan ketika mengheningkan cipta sebelum melakukan patrap samadhi, berarti ada noda yang masuk dalam diri panjenengan. Ada kotoran yang masuk dalam diri panjenengan. Palungguh pambuko, palungguh jati, itu sesungguhnya secara spiritual adalah upaya mengheningkan cipta. Sedulur papat kulungguho ingkang prayuga, itu kan mengheningkan cipta. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci, itu kan mengheningkan cipta. Sedulur papat kulungguho ingkang prayuga, nah ya berarti belum berhasil mengheningkan ciptanya, itu belum berhasil. Palungguhnya itu belum berhasil. Lalu masih ke sana-sana. Kenapa bisa seperti itu? Karena kesadarannya belum maksimal. Gitu. Iya. Seperti itu. Jadi istilah lain tentang palungguh adalah mengheningkan cipta. Makanya diberi motivasi kan. Kalau belum mengalami tenang, setidak-tidaknya tenang, maka palungguhnya diulang lagi. Artinya belum hening, ciptanya itu belum hening di situ, belum lungguh gitu loh. Kalau sudah lungguh, pasti hening. Seluruh cipta pasti hening kalau sudah lungguh. Nah, kalau seluruh cipta sudah hening, dikarenakan mengheningkan cipta, ya patrap kunci, membaca kunci itu asli kesadaran. Patrap paweling, membaca paweling itu asli kesadaran. Menyebut asma sejati itu asli kesadaran.
patrap singkir, membaca bacaan singkir, itu asli kesadaran, bukan rancangan. Bukan rancangan. Dikarenakan kesadaran, ya pasti tepat. Hitungannya tepat, bacaannya tepat, langkah-langkahnya tepat. Karena apa? Karena kesadaran. Nah, kalau rancangan kita bulet itu. Gusti, sudah berapa kali tadi ya? Perasaan baru 6 kali. Atau sudah 7, kurang mantep 7 kali. Tak tambahin sekali lagi. Itu karena daripada kurang lebih baik lebih. Itu karena apa itu? Karena ciptanya belum hening. Pernah. Iya pasti pernah lah. Enggak tahu. Gitu. Itu karena apa? Karena daya ciptanya belum hening. Ciptanya itu masih berdaya. Nah, karena ciptanya masih memiliki daya, maka masih suka ikut campur urusan Tuhan. Karena masih merasa berdaya kan? Coba kalau merasa tidak berdaya. Nah ini hati-hati, jenengan sedang berlatih tentang ini loh ya. Hati-hati. Dimensi tertinggi di kesadaran ya Pak. Kesadaran itu bukan dimensi. Kesadaran itulah yang menempati seluruh dimensi. Yang melampaui seluruh dimensi. Makanya kesadarannya harus maksimal. Karena kalau kesadarannya tidak maksimal, kita akan terpengaruh. Berada di dimensi manapun kita akan terpengaruh. Gitu. Terpengaruh apa? Terpengaruh oleh keadaan dimensi itu. Jadi dimensi itulah yang menempati seluruh apa? Kesadaran itulah yang menempati seluruh dimensi, seluruh keadaan. Jadi keberadaan kita dimanapun itu bergantung dari kesadaran kita. Dari seberapa kadar kesadaran kita. Itu bergantung di situ. Betapapun kita berada di diskotik, ya. Kalau kesadaran kita maksimal, apapun yang terjadi di diskotik itu nggak akan mempengaruhi kita. Seperti itu. Kita tidak akan mudah terpengaruh, kita tidak akan mudah goyah. Oke. Jadi untuk panjenengan yang sedang manukung atau gembleng malam ini, agar supaya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, kalau secara religi, secara spiritualnya bali maring asal usul sangkan parang dumadi. Secara sederhananya, penyelesaian kesempurnaan hidup dan mati panjenengan tidak terhambat, jangan lakukan apapun. Panjenengan mengalami apapun, jangan lakukan apapun. Biarkan proses itu terjadi dengan natural, dengan alami. Supaya cepat. Tenggorokan kering, itu bukan panjenengan masuk angin. Karena sedang terjadi pertarungan itu tadi, sepiring nasi yang sempurna melawan ratusan piring nasi yang tidak sempurna. Ngefek kan di raga kita. Duduk, bokongnya panas kan pantatnya panas. Itu bukan karena terjadinya tekanan antara kulit pantat dengan tempat duduk, bukan. Berarti ada terlalu banyak tuh sari-sari makanan yang bersarang di pantat panjenengan. Makanya sampai tepas. Apalagi dari malam. Jadi biarkan natural, biarkan. Jangan campuri urusan Tuhan, biarkan. Selain itu karena apa? Selain itu karena
kita juga sudah pasrah kan? Ya enggak? Apapun keputusan Tuhan kan kita sudah menerima kan? Iya enggak? Selain itu loh. Nah, jadi jangan ingkari diri panjenengan sendiri. Apalagi ini adalah penyelesaian. Apa nanti hasilnya? Bagaimana nanti hasilnya? Kalau penyelesaiannya panjenengan ingkari. Sadar tentang merasakan sakitnya tuh nggak mampu lama. Nggak munafik itu diakui. Apapun yang panjenengan hadapi, apapun yang panjenengan alami, kejadiannya nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang itu. Jangan dengan usaha-usaha lain, jangan dengan bentuk-bentuk usaha yang lain, jangan. Karena itu akan mengganggu panjenengan, akan memperlama panjenengan, akan mempersulit panjenengan. Nah, ketika sedang patrap samadhi, proses apapun yang terjadi, diam aja. Percaya deh, Tuhan tidak akan membunuh kita. Enggak akan. Nyubit kita, nempeleng kita, ini terlalu banyak dosa, pret. Enggak akan. Makanya diam aja. Diapain apa? Diam aja. Percaya seperti itu kan yang nggak mampu ngerasain sakitnya itu. Mampu. Kalau panjenengan mau. Motivasi nggak usah dirasakan. Kalau panjenengan mau, mampu. Nggak mampu itu karena panjenengan nggak mau kan? Katanya mampu sampai kita. Ya, namanya putus semangat sih. Iya. Maksudnya kalau lama gitulah, bisa sejam lebih lah gitu. Nyatanya nggak mampu ngerasain kan gitu. Tapi nggak kapok karena memang butuh. Iya, tapi mampu kan. Perkaranya itu mau apa enggak, itu aja perkaranya. Nah, di sini alam bebas. Coba panjenengan renungkan. Ketika kita 9 bulan melungker di dalam betah 9 bulan loh. Karena belum sadar. Justru itu sadar. Oh. Coba kalau jenengan sadar, kalau jenengan nggak sadar, pasti panjenengan memilih melungker di kamar yang ada orang cantiknya kan, daripada di dalam rahim. Ya, campur beolnya ibu, campur berbulan-bulan betah tuh, padahal melungker aja. Betah tuh. Itu karena apa? Karena berkesadaran murni kesadarannya nggak belum tercampuri apa-apa. Nah, kita jenengan sedang berusaha untuk kembali dalam keadaan seperti itu loh, seperti ketika masih dalam kandungan itu loh. Jadi kelakuan dan kejadian apapun selama panjenengan manekung atau gembleng, hati-hati dengan sadar. Ingat, kalau panjenengan sedang berupaya kembali kepada fitrahnya diri. Oke. Usahakan panjenengan menguasai. Semua tulisan yang saya pajang di sini, usahakan panjenengan menguasai.
Dan kadangan kita malam ini cukup nggih? Seminggu dengerin siapa? Ya enak jenengan ndak patrap-patrap nanti. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Ya kalau di rumah kan panjenengan tidak sedang manekung. Di sini kan sedang ya beda lah.